Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Uh, Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, eh, saya di sini Reta Yula Margarisa adalah selaku junior auditor yang akan menjelaskan hasil audit atas akun aset tetap tanah dan bangunan. Nah, penjelasan saya ini akan menyakup gambaran umum akun yang diaudit, informasi dan bukti audit yang tersedia, lalu ada prosedur audit apa saja yang akan diterapkan, serta tahapan pemeriksaan yang telah saya lakukan hingga penyusunan kertas kerja. Nah, tujuan dari presentasi saya kali ini adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas dan ringkas kepada manajer audit mengenai proses dan hasil pekerjaan audit yang telah diselesaikan. Nah, sebelumnya di sini ada informasi akun yang diaudit ini adalah aset tetap dan detailnya yaitu pada tanah dan bangunan. Nah, di sini ada eh, tiga kertas, ada satu kertas kerja utama, lalu ada satu kertas kerja pembantu untuk tanah, dan satu kertas kerja pembantu untuk bangunan. Nah, di sini untuk prosedur audit kertas kerja utama atau dengan indeks E, itu caranya adalah dengan memberi judul kertas kerja dengan nama aset tetap dan akumulasi penyusutan. Lalu sesuaikan indeks ini pedoman kolom dengan keterangan diisi jenis aset tetap, akumulasi penyusutan aset tetap yang subjek penyusutan. Lalu yang ketiga ada kolom referensi ini diisi indeks masing-masing untuk aset tetap dan akumulasi penyusutan sesuai pedoman. Lalu ada kolom saldo per buku dan saldo tahun lalu diisi dari saldo-saldo buku besar seperti buku pembantu atau daftar aset tetap dan masing-masing aset tetap dan akumulasi penyusutannya. Lalu net adjustment ini dan saldo audit diisi dari hasil audit kertas kerja pendukung E1 sampai dengan E4 dan yang terakhir adalah lengkapi tick mark dan penjelasan sesuai prosedur yang diterapkan. Nah, di sini juga ada prosedur audit kertas kerja pendukung E1 atau audit kertas kerja pembantu dari tanah. Yang pertama itu beri judul kertas kerja dengan nama tanah dan isikan indeks sesuai pedoman. Di sini indeksnya adalah E1. Dan rancangan kertas kerja aset tetap tanah ini disusun menurun dan dihubungkan dengan akumulasi penyusutannya. Nah, karena aset tanah ini bukan subjek penyusutan, maka yang diuji hanya harga perolehannya saja. Karena kan tanah ini tiap tahun harganya itu naik, bukan malah turun. Makanya tanah ini tidak disusutkan. Lalu kerangka pengerjaannya untuk harga perolehan adalah awali dengan saldo awal atau jumlah akhir tahun 2021 ditambah perolehan dan dikurangi penghentian jika ada. Dan jumlah ini merupakan saldo audit yang kemudian harus dibandingkan dengan saldo buku besarnya. Nah, jika terjadi selisih, itu maka harus kita lakukan analisis dan kita buat jurnal penyesuaiannya. Lalu, gunakan semua tick mark dan penjelasan sesuai pedoman. Lalu ada hasil kertas kerja pendukung ini akan diisikan ke kertas kerja utama E atau kertas kerja yang sebelumnya sudah kita bahas dan diberikan indeks silang ke E. Dan yang terakhir adalah beri paraf dan tanggal selesai pengerjaannya. Lalu di sini yang terakhir ada prosedur audit kertas kerja pendukung E2 atau untuk bangunan. Nah, eh, di sini bisa diisi judul kertas kerjanya yaitu bangunan dan akumulasi penyusutan bangunan. Dan isikan indeks sesuai pedoman, serta rancangan kertas kerja aset tetap dan bangunan ini harus disusun menurun dan dihubungkan dengan akumulasi penyusutannya. Nah, kerangka pengerjaannya untuk harga perolehan itu awali dengan saldo awal jumlah akhir tahun 2021 ditambah perolehan dan dikurangi penghentian jika ada. Nah, jumlah ini merupakan saldo audit, kemudian bandingkan dengan saldo buku besarnya. Lalu yang kedua, jika terjadi selisih material, maka kita harus melakukan analisis dan mengusulkan jurnal penyesuaiannya. Lalu, kerangka pengerjaannya untuk akumulasi penyusutan itu diawali dengan saldo awal atau jumlah akhir pada tahun 2021, ditambah hasil uji perhitungan penyusutan tahun 2022,
Lalu dikurangi transaksi yang mempengaruhi pengurangan akumulasi penyusutan atau penghentian jika ada. Dan jumlah ini merupakan saldo audit yang kemudian dibandingkan dengan saldo buku besarnya. Nah, jika terjadi selisih, sama seperti untuk marka perolehan, jika terjadi selisih, kita harus melakukan analisis dan membuat jurnal penyesuaiannya. Nah, di sini kita harus mempertimbangkan kelompok pembebanan biaya penyusutan. Apakah masuk administrasi dan umum atau masuk ke pemasaran. Nah, di sini selanjutnya ada beberapa informasi yang tersedia. Yang pertama itu adalah saldo buku besar aset tetap tahun 2022 dan 2021. Nah, di sini aset tetap senilai 904.200.000 pada tahun 2022 ini bukan hanya milik bangunan saja, tetapi ada tanah, bangunan, kendaraan, dan inventaris. Jadi diakumulasikan semua jumlah aset tetap. Begitu pula dengan akumulasi penyusutan. Nah, di sini di bawahnya itu ada kebijakan akuntansi. Nah, kebijakannya ini berbunyi bahwa aset tetap yang digunakan dalam usaha itu dinyatakan dengan harga perolehan. Dan penyusutan itu dihitung menggunakan metode garis lurus atau straight line method dan tanpa nilai sisa. Berarti nanti nilai sisanya adalah nol. Dan selama taksiran manfaat ekonomis aset tetap ini sebagai berikut. Nah, bangunan ini umur ekonomisnya 20 tahun, emplasemen dan parkir ini 15 tahun, kendaraan pemasaran ini 10 tahun, kendaraan kantor administrasi ini 8 tahun, dan inventaris ini 5 tahun. Nah, di sini juga ada informasi daftar aset tetap per 31 Desember 2022. Nah, di sini lebih rinci ya, lebih jelas bahwa ada tanah atau hak atas yang tahun perolehannya itu 2026 dengan harga perolehannya 125 juta. Lalu ada bangunan. Bangunan ini ada bangunan kantor, bangunan gudang satu, bangunan satpam, emplasemen atau taman, dan tempat parkir ya. Tahun perolehannya itu beda-beda dengan harga perolehan beda-beda. Untuk bangunan ini totalnya harga perolehannya adalah 353.950.000. Lalu selain ada daftar aset tetap untuk mengetahui harga perolehan dan juga tahun perolehannya, di sini juga ada daftar penyusutan dan akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2022. Aset-aset ini tadi kan sudah disusulkan, maka dibuat tabelnya. Nah, yang pertama ini ada bangunan kantor, bangunan gudang. Nah, penyusutan tahun 2022 itu ada 183.871. Nah, sekarang next. Nah, di sini selanjutnya ada bukti-bukti audit yang diperlukan. Yang pertama itu ada dokumen legal dan kepemilikan. Nah, ini contohnya bisa seperti sertifikat atas hak tanah. Lalu pernah dijelaskan juga bahwa perusahaan ini memiliki akta notaris Elsa Gunawan SH nomor 5 tanggal 12 Mei untuk pendirian perusahaan. Lalu seperti akta pembelian atau perolehan tanah dan bangunan. Lalu ada juga seperti bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan BBB. Nah, selanjutnya yang kedua ini ada bukti transaksi perolehan. Nah, bukti transaksi perolehan ini bisa berupa faktur atau kwitansi ketika melakukan pembelian tanah. Lalu juga pada bangunan ini ketika mendirikan bangunan kantor, lalu bangunan gudang satu, bangunan satpam, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ini ada dokumen akuntansi. Nah, dokumen akuntansi ini apa saja isinya? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu seperti ada daftar aset tetap, lalu daftar penyusutan, lalu buku besar aset tetap dan akumulasi penyusutan, terus kertas kerja audit pada tahun 2021, lalu ada jurnal memorial terkait aset tetap, nah jika ada kapitalisasi. Lalu selanjutnya ada bukti pemeliharaan dan perbaikan. Ini seperti faktur atau kwitansi perbaikan bangunan pada tahun 2022. Nah, di sini ada disebutkan dalam soal itu bahwa ada kontrak kerja perbaikan kantor dari PT Rejoso yang dicatat dalam utang biaya. Dan ada juga bukti pembayaran pemeliharaan rutin, lalu bukti kapitalisasi jika ada pembukuran besar atau nominalnya itu tertentu. Lalu selanjutnya ada bukti infeksi fisik. Nah, bukti infeksi fisik ini bisa dilakukan oleh tim auditor dengan cara
mengunjungi pemeriksaan fisik apakah bangunan ini benar ada atau tidak, fisiknya bagaimana, betul apa tidak, luasnya sekian, sekian, dan sekian, bisa dengan bukti dokumentasi foto lokasi. Lalu selanjutnya ada perhitungan penyusutan tahun 2022. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa perusahaan ini menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Nah, berarti itu sudah ada bukti perhitungan penyusutan tahun 2022. Next. Nah, di sini yang harus pada prosedur audit kertas kerja utama, itu yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah mengisi indeks kertas kerja sesuai perintah, yaitu indeksnya diisi E, lalu aset tetap dan diberi judul aset tetap dan akumulasi penjutaan per tanggal 31 Desember 2022. Kita tuliskan dulu di harga perolehan, itu ada tanah dan bangunan. Referensinya itu bisa dari E1 atau E2 itu kertas kerja pembantu. Lalu bisa juga ditulis nomor rekening. Ini ada nomor rekening 1.3 atau 1.3.2 pada referensi ketika mengerjakan kertas kerja utama. Nah, di sini saldo per buku ini didapat dari mana? Saldo per buku ini didapat dari buku besar atau saldo buku besar aset tetap dan akumulasi penjualannya per 31 Desember. Nah, di sini aset tetapnya ini kan tidak semuanya, artinya kan dibagi-bagi ya. Maka di sini pembagiannya itu saldo tanah 125 juta ini dapat dari mana? Nah, di sini harga perlahanan 125 juta di bagian daftar aset tetap. Lalu untuk bangunan, nah untuk bangunan sendiri ini 359.950 ini didapat dari mana? Nah, juga dari sini ya ada daftar aset tetap. Karena tidak ada penambahan atau pengurangan pada tahun 2022, maka jumlahnya masih sama sejak tahun 2009 untuk harga perolehan. Lalu untuk akumulasi penyusutan diisikan penyusutan sesuai dengan saldo besar. Nah, di sini kan ada akumulasi penyusutan tahun 2022 dan 2021 itu 420 juta sekian dan 358 juta ini akumulasi dari beberapa aset tetap, tidak hanya satu aset tetap saja. Maka di sini untuk bangunan yaitu 183, 871, 250, dan pada tahun lalu yaitu 165, 871, 250. Nah, tahu dari mana sih kok angkanya segini? Nah, di sini ada pada daftar penyusutan dan akumulasi penyusutan aset tetap pada tahun 2022 dan juga pada tahun 2021 sudah tertera. Nah, selanjutnya untuk nilai buku sendiri, gimana cara menghitungnya? Nah, nilai buku ini adalah nilai bersih yang tersedia pada tanggal itu. Jadi, cara menghitungnya adalah harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, seperti pada bangunan. Pada saldo berbukunya itu 353.950 dan ada penyusutan 183.871, maka saldo per bukunya sekarang adalah 170.078.750. Seperti itu cara menghitungnya. Kecuali untuk tanah, kenapa tidak ada perubahan? Ya karena tadi tanah tidak disusutkan. Makanya kenapa tanah itu tetap 175 juta. Nah, setelah saldo per buku dan saldo tahun lalunya diisi, untuk saldo per audit ini kita harus menghitung dulu ya di kertas kerja pembantu. Nah, yang pertama di sini ada kertas kerja pembantu tanah yang perlu dilakukan pertama yaitu mengisikan indeks yaitu S1, lalu mengisikan judul yaitu tanah dan per 31 Desember 2022. Kita isikan saldo awal tahun 2021 itu 125 juta. Nah, di sini pada buku besar kan disebutkan bahwa 125 juta. Lalu ternyata di sini pada daftar tidak ada penambahan atau pengurangan tanah di sini pada daftar as tetap. Maka diisikan nol, tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Maka saldo auditnya tanah per 31 Desember itu 125 juta. Kita lihat saldo buku besarnya berapa? 125 juta. Ternyata tidak ada atau tidak terjadi selisih. Maka kita bisa letakkan di awal saldo per audit 125 juta dan net adjustment-nya nol. Nah, selanjutnya untuk yang bangunan. Nah, di sini yang perlu kita lakukan adalah mengisikan indeks E2 dengan nama judul bangunan dan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022. Nah, untuk harga perolehan sama seperti tanah tadi, cara menghitungnya yaitu saldo awal tahun 2021 ditambah eh, pembelian atau dan dikurangi penghentian. Tapi di sini
Tidak ada pada daftar aset tetap pada tahun 2022 ini, PT Wahana Eka ini tidak membeli apapun dan tidak menghentikan apapun. Maka diisi nol. Maka untuk harga perolehan saldo auditnya adalah 353.950 dan saldo buku besarnya 353.950. Maka sudah sesuai. Dan untuk akumulasi penyusutan kita bisa isikan dulu saldo awal tahun 2021 itu di sini adalah 165.871.250. Nah, untuk penyusutan tahun 2022 ini kita tidak kita isikan terlebih dahulu karena kita harus menghitungnya dulu. Penyusutan tahun 2022 itu berapa ya? Nah, kita bisa hitung di sini. Ada petunjuk bahwa untuk bangunan kantor ini kan harganya 50 juta, lalu penyusutannya garis lurus, umur ekonomisnya 20 tahun. Maka kita tinggal bagi aja 52 juta dibagi 20, maka hasilnya 2.600.000 per tahun. Nah, untuk bangunan gudang ini 258.575 dibagi 20 sama karena umur ekonomisnya 20 ketemu 12.928.750. Untuk bangunan setap ini harga per bulannya 4.375 dan umur ekonomisnya juga 20 tahun, maka ketemu penjualannya adalah 218.750. Lalu untuk employment atau taman, itu harga perolehannya 27 juta, dengan umur ekonomis 15 tahun, maka penjualannya adalah 1.800.000. Dan terakhir untuk tempat parkir dengan nilai harga perolehan 12 juta dan penjualan 15 tahun, maka di sini nilai penjualan 800.000. Maka bisa ditulis total dari penyusutan bangunan tahun 2022 menurut saldo audit adalah 18.347. Nah, baru kita masukkan di sini akumulasi penyusutan. Penyusutan tahun 2022 adalah 18.347. Nah, kita isikan. Maka saldo auditnya adalah saldo awal ditambah dengan penyusutan tahun 2022, ketemu saldo audit untuk akumulasi penyusutannya yaitu 118.219.750. Dibandingkan dengan yang di buku besar, itu ternyata 183.871.250. Setelah dihitung, ternyata di sini ada perbedaan angka sebesar 347.500. Nah, di sini karena ada selisih, maka kita harus mengusulkan untuk membuat jurnal penyesuaiannya. Nah, sebelumnya kita tulis dulu di depan ya kita kerja utama. Kita isikan akumulasi perusahaan bangunan yaitu 184.750. Lalu dikurangkan karena adjustmentnya yaitu 357.500. Jangan lupa diberikan tick mark ya. Dan untuk nilai bukunya pun juga sama. Caranya adalah satu per audit dikurangi naik penyusutan. Nah, di sini ada selisih juga untuk bangunan 357.500. Mohon maaf, di sini untuk bangunan adalah untuk nilai buku itu baris yang paling atas dan tanah tuh baris paling bawah. Nah, pas sudah kita bisa membuat jurnal penyesuaiannya yaitu eh, untuk menyusutkan. Karena kan ternyata penyusutannya ini lebih besar dari yang dianggarkan, maka kita harus menganggarkan beban penyusutannya atau mengusulkan jurnalnya, yaitu dengan cara menjurnal beban biaya penyusutan bangunan pada akumulasi penyusutan bangunan senilai 347.500. Nah, selesai. Nah, setelah itu apa sih pengaruhnya pada laporan laba rugi? Nah, pada laporan laba rugi, akumulasi penyusutan ini berpengaruh untuk mengurangi laba. Seperti di sini disebutkan bahwa di sini ada kertas kerja perhitungan laba rugi dan laba tidak dibagi. Ada akun beban penyusutan senilai 39.050. Nah, 39.050 ini dari mana sih? Kan tadi kita ngitungnya cuma 184 sekian. Nah, ini tuh didapatkan dari penyusutan akumulasinya dari bangunan, dari aset aset bangunan, lalu ada inventaris dan juga kendaraan, maka di total adalah 39.050 dan untuk bangunan sendiri ternyata penyusutannya adalah 18.347, sisanya adalah untuk bangunan dan inventaris. Maka sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.